Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Johar Tauhid kalawan ngalap berkah srengkeun pitulung ka Allah. Sifatna Allah Ar-Rahman anu masihan nikmat anu ageng anu seueur di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu masihan nikmat ageng di akhirat. Terangkeun makna hiji-hiji. Cekap. Sakumaha kauninga ku urang dina beberapa hadis sarta acan naos ieu kitab. Hadis anu populer kul amrin ribalin la yabda'u fihi bi bismillahi wa fahuwa abtaru ajdamu aqta. Setiap apapun kebaikan yang tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka hal tersebut dinyatakan nilainya kurang. Bukan berarti tidak punya dalil, tidak punya faidah tetapi nilainya sangat murah. Diumpamakan terhadap satu hewan, domba misalkan, walaupun domba itu ada harga, ada nilainya, tetapi jika domba itu tidak ada tanduknya atau tidak ada buntutnya, maka nilainya menjadi ataupun harganya menjadi murah, walaupun tetap ada nilainya. Seperti halnya apapun kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, tentunya kebaikan itu menjadi nilainya berkurang. Maka musonib diawali dengan bismillah, dan ini juga iktidaan ataupun mengikuti atas yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengawali Al-Qur'an dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang selanjutnya juga sebagaimana kita ketahui bahwa yang bagi populer di para ulama, yang bagi likuli syai'in bipanin aya bahasa alal basmalati bipanin yunasibuha ataupun bitortin yunasibuha. Sangat penting, seyogianya dianggap baik, bahkan perlu penting setiap apapun yang akan membahas, mengkaji, mendalami satu fan, tentunya diawali dengan bismillah. Dan bismillah itu sendiri bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dibahas bismillah dari sudut pandang fan yang akan dibahas. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu tauhid. Tentunya kita membahas bismillah dengan kajian ataupun sudut pandang ilmu tauhid. Sebelum nanti kita membahas tentang mabadi ilmu tauhid, maka diawali dengan pembahasan bismillah menurut ilmu tauhid. Ini juga menjadi hal yang sangat sering kita dengar karena Miftahul Huda sendiri adalah pesantren yang populer kalangan masyarakat tentang ilmu tauhidnya. Mungkin kalau kita sudah 4 tahun di Miftahul Huda, mungkin membahas pan bismillah itu sudah 4 kali, apalagi dalam setiap bulan puasa, setiap pengkajian akidah Islamiyah selalu membahas bismillah. Tetapi walaupun sering kita bahas, tentunya semakin banyak kita bahas, maka semakin banyak pengetahuan dan semakin banyak ilmu yang menetap dalam diri kita, dalam hati kita. Makanya ada istilah Imam Ali karamallahu wajhah, minimal itu satu ilmu itu kita bahas 40 kali. Kenapa 40 kali minimal? Karena mungkin dalam satu ilmu, dalam satu kajian, oke, kita ambil ada 100 poin. Nah, dari 100 poin itu tidak semua masuk. Nah, berapa kali kita mengkaji? Mungkin kali pertama kita mengkaji ada dari 100 itu ada mungkin 10, mungkin 20. Kedua kalinya mungkin bertambah lagi yang masuknya. Dan walaupun sudah masuk itu yang kita amalkan, itu mungkin setelah 2 kali kita mengkaji lalu kita bisa mengamalkan.
Kita tahu mungkin tentang betapa faidah sangat luar biasa faidah tahajud, sehingga satu contoh, sehingga Allah mengatakan 2 rakaat saja orang yang qiyamul lail maka itu faidahnya, pahalanya lebih besar dari bumi dan seisinya setelah disodakohkan. Jadi kalau bumi ini misalkan dihargakan 1.000 triliun, sodakohkan kan minimal berapa? 10, berarti 10.000 triliun. Tetap lebih baik pahala tahajud itu sendiri. Mungkin kita sering mendengar, pertama tidak tertarik, yang kedua tidak tertarik. Mungkin sering bertemu, sering mendengar, lalu adalah ketertarikan. Seperti seorang laki-laki ataupun seorang perempuan sering melihat, sering mendengar, akhirnya masuk ke hati. Dan masuk ke hati terkadang mungkin pertama benci ataupun tidak suka dengan laki-laki tersebut, tetapi sering mendengar, sering masuk ke hati, akhirnya muncul rasa suka. Nah, pada ilmu pun sama. Sering kita mendengar tentang tahajud, mungkin kita belum bisa melaksanakan. Mungkin pada yang ke-10 kalinya kita mendengar, baru kita bisa mengamalkannya. Begitupun bismillah, sering kita bahas bismillah, mungkin belum semua masuk, ataupun masuk pun belum ada yang bisa kita amalkan. Nah, mungkin saat ini kita bisa, mudah-mudahan kalau memang sudah kita bisa mengamalkan tentang bismillah, itu bagus, dan kita bahas lagi untuk menambah pembendaharaan dan untuk menambah pengamalan. Dan kalau yang belum, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa benar-benar paham dan kita bisa benar-benar bisa mengamalkan tentang bismillah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang mengatakan ba ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada berapa kitab samawat? 4? Enggak, yang itu yang kita wajib kita ketahui lah. Yang wajib kita itu ada 4. Yang 4 itu semua terkumpul dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran umul kitabnya ataupun Fatihatul kitabnya dalam bismillah. Dalam Fatihah, surat Al-Fatihah. Lalu dikumpulkan lagi dalam bismillah, dikumpulkan lagi dalam ba. Karena titik itu mengartikan ketauhidan. Kenapa ba? Karena apapun yang terjadi dan yang akan telah terjadi itu diawali dengan ba. Bikana, ma kana, wabi ma yakun. Apa yang terjadi, apa yang akan, yang sedang, yang telah terjadi, itu semuanya tahta masyiatillah. Bi bukan bi ba saja, tapi setelah bi itu ada apa? Ada yang mutakallim. Bi makana, bi dengan kudrat iradat Allah, itu mutakallimnya Allah Subhanahu wa taala, makana perkara yang telah terjadi. Dan wabi yakunu ma yakunu dengan kudrat iradat Allah, apa yang akan telah terjadi. Makanya dari sudut pandang tauhid, bi ini bukan sembarang ba. Bukan sembarang ba. Maknanya sangat luas dan sangat mendalam. Sehingga dari ba ini muncullah adanya pertama tauhid fil af'al ataupun wadaniyat fil af'al, yang mana tauhid fil af'al ini menjadi sumber dalam kehidupan. Apa yang terjadi? Jangan terlalu jauh kita membahas tentang alam jagat raya ini, nanti dibahas pandur ila nafsi kak suman takili. Pertama undur ila nafsi, ataupun dalam Al-Quran disampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi bi ini, apa yang kita alami, entah itu yang telah, yang sedang ataupun yang akan, itu telah selesai dicatat, telah selesai diagendakan. Kapan? Dalam Majmu'atul Aqidah qabdah awal.
Qadim azali, yang mana qadim azali itu sepakat maknanya pada intinya adalah mala awala lah, sesuatu yang tidak ada permulaan. Sehingga tidak ada, jangan sampai ada kata dari mulai. Sebenarnya dari mulai itu hanya sekedar peminjaman perkataan saja, karena tidak ada kata yang mampu mewakili. Seperti Allah satu, sebenarnya satu itu masih apa? Masih bilangan. Tapi hanya meminjam kata saja untuk cepat memahami. Tetapi satu pun bukan gabungan dan satu pun bukan bagian. Jadi beda mana satu dalam ilmu tauhid itu sendiri. Nah, jadi apapun yang akan terjadi sudah selesai. Sudah selesai. Jadi takdir ini bukan baru. Kita sekarang duduk di kelas 2 sanawi. Ini bukan baru. Ini sudah dicatat. Dari mulai kita lahir sampai nanti kita mati itu sudah selesai. Bi kana wabi ma yakunu. Manusia itu ada 4 alam yang dilewati oleh manusia. Dan 4 alam itu sendiri sudah selesai. Wa tammat kalimatu rabbika la mubadila li kalimati. Sudah selesai. Contoh Fulan bin Fulan. Itu Fulan pertama lahir di alam arwah. Kalau ciptakan di alam arwah berarti itu makana. Kita makana kan sudah kita makana. Entah berapa tahun, entah berapa ratus ribu tahun kita ada di alam arwah, mungkin kita sudah lupa dan yakin lupa dan tidak ingat sama sekali. Tetapi yang pasti Allah menciptakan manusia, arwah manusia secara sekaligus. Dan lalu ada mitsaqon golidon pada saat itu, perjanjian yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan ruh sekaligus miliaran bahkan mungkin triliunan manusia pada saat itu. Dan perjanjian dengan Allah, alastu birabbikum, jawab qalu bala syahidna. Yang kedua, manusia lahir di alam rahim. Nah, dipindahkan dari alam arwah ke alam rahim itu pada usia 4 bulan. Dari mulai nutfah dulu, nutfah, alaqah, mudghah, lalu payan, ditiupkan ruh pada saat itu. Itu juga termasuk makanan. Nah, jadi dari dulu sudah ada, lalu dipindahkan takdir itu, bikana dan mayakunnya itu, ma itu sendiri dipindahkan ke manusia itu yang 4, ajal, rizki, sakiyun ao, saidunnya itu sudah selesai. Jadi bukan baru, hanya saja baru dipindahkan. Diciptakannya sudah dulu karena kudrat irodat Allah itu sifatun qadimatun qaimatun. Ingat, qadimatun mala awala lahu. Jadi sebenarnya takdir kita ini apa? Sudah dikodim. Ini bukan baru, hanya saja dipindahkan ke kita itu pada usia ditentukan. Yang 4 itu tadi pada usia 4 bulan. Makanan. Lalu keluarlah setelah rata-rata 9 bulan, keluarlah menjadi alam dunia ataupun alam mulki wasyahadah sekarang. Nah, ini mungkin ada yang makana, ada yang yakunu. Yakunu juga ada yang hal, ada yang istiqbal. Tapi yang pasti sebetulnya semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir yang kita ini sebenarnya udah lama. Tetapi dari Lauh Mahfuz datang ke kita itu ada baru. Seperti halnya kalamullah. Kalamullah qadim. Lalu ada pertanyaan. Nah, itu kan katanya disampaikan ataupun diturunkan pada Lailatul Qadar. Ataupun pada tanggal yang dari Baitul Izzah. Dari Lauh Mahfuz ataupun Iqra yang pertama keluar sampai oleh Nabi dari dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW itu baru kan?
berapa ratus tahun ke belakang, itu baru disampaikan. Seperti halnya satu contoh, paket kan rata-rata 3 hari, sampai hari ini tanggal berapa sekarang? 2. Mungkin dipaketkannya itu ke JNE atau JNT itu tanggal 28. Tetapi sampai ke kitanya ya hari ini. Seperti halnya takdir. Jadi takdir kita ini kalau disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Tapi kalau dialami oleh kita ya bisa dikatakan hadis. Tetapi tetap takdir kita ini ataupun kalam Allah, karena takdir itu kan kalam Allah. Karena Allah selalu memerintahkan kepada malaikat untuk nun wal qalami, itu merintah terus. Turun dengan sedikit-sedikit. Jadi semuanya sudah selesai. Nah, nanti mayakun yang terakhir adalah alam malakut. Ya, ataupun nanti alam akhirat yang diawali dengan alam barzah. Itu semua sudah selesai. Maka dari bi ini makana wabi mayakunu, maka muncullah la ilaha illallah la maujuda illallah wahdatul maujud. Semuanya minallah. Tidak ada intervensi makhluk. Tidak ada sebab dan akibat yang mengganggu atas kudrat irodat Allah. Sehingga jangan sampai dalam hati kita ada perasaan, ada sesuatu yang mengganggu akan takdir Allah. Doa tidak mengganggu atas ketetapan Allah. Orang itu kaya, kenapa dia berusaha? Orang itu pintar, kenapa dia ngaji? Tidak ada sangkut pautnya. Ya mungkin karena memang di Lauh Mahfudnya dikatakan orang itu pintar dengan berusaha. Atau pintar dengan berusaha. Ataupun pintar tidak dengan berusaha. Orang itu kaya, Fulan bin Fulan kaya dengan berusaha. Dengan usaha dagang, bisnis dan lain sebagainya. Ataupun memang ditakdirkan orang itu kaya dengan tidak berusaha. Seperti yang punya warisan. Seperti Nabi Sulaiman kan itu awal kayanya itu warisan dari siapa? Nabi Daud. Banyak sekarang pengusaha-pengusaha yang kaya dari lahir. Itu kaya bukan dari usaha. Ada orang yang sehat setelah berdoa. Ya memang ditakdirkan sehat setelah berdoa. Dari azalinya ataupun sehat dengan cara tidak berdoa. Jadi jangan sampai ada yang mengganggu ketauhidan kita. La fa'ila illallah. Maka jangan sampai kita merasa lalu kita mengitirad. Karena la fa'ilah, setiap apapun yang terjadi itu adalah takdir ataupun af'al Allah. Jangan sampai kita mengkritik